Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2, izin memperkenalkan diri. Nama saya Ananda Batara Putra dengan NIM 2022-31126. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual reality fokus pada input dan output. Ini nama teman-teman kelompok kami. Jadi saya langsung masuk aja. Definisi virtual reality. Pertama itu teknologi yang menciptakan pengalaman simulasi yang interaktif dan imersif di dalam lingkungan 3 dimensi. Yang kedua itu memungkinkan pengguna untuk memasuki dan berinteraksi dengan dunia digital yang dihasilkan melalui perangkat keras dan perangkat lunak tertentu. Yang ketiga menggunakan kombinasi grafis komputer, suara haptics, umpan balik, dan input pengguna untuk menciptakan pengalaman yang menyerupai kenyataan. Yang kedua itu adalah komponen utama VR. Jadi yang pertama itu ada koneksi perangkat keras dengan perangkat lunak. Yang kedua itu sensasi, yaitu pengalaman panca indera yang mendalam. Yang ketiga itu pengguna dapat berinteraksi dengan lingkungan secara real time. Nah, input dan output. Kita masuk di bagian input. Input dalam VR merujuk pada cara di mana pengguna memberikan perintah atau data ke sistem VR untuk berinteraksi di lingkungan virtual. Input ini memungkinkan untuk pengguna untuk mengontrol pengalaman mereka dalam VR. Terus output dalam VR adalah cara di mana sistem menyampaikan informasi kembali kepada pengguna, menciptakan pengalaman yang dalam realistis. Output ini mencakup elemen visual, audio, dan umpan balik fisik. Selanjutnya, input dalam virtual reality. Nah, yang pertama itu merupakan cara di mana pengguna memberikan perintah atau data dalam sistem VR, memungkinkan interaksi antara pengguna dan lingkungan virtual. Input ini berfungsi untuk mengubah virtual, memberi pengguna kontrol penuh atas apa yang mereka lihat dan bagaimana mereka berinteraksi dengan dunia dalam dunia digital. Nah, kita sekarang memasuki jenis-jenis dalam VR. Yang pertama itu adalah controller VR. Fungsinya itu alat utama yang digunakan oleh pengguna untuk berinteraksi dengan objek dalam lingkungan VR. Contohnya Oculus Touch. Ini adalah controller memungkinkan pengguna untuk melakukan pergerakan tangan dan memberikan input berbasis tombol. Yang kedua itu HTC Vive Controller. Dikenal dengan kemampuan pelacak akurat dan memberikan interaksi dengan objek 3 dimensi. Yang ketiga itu adalah keunggulan memberikan umpan balik haptik, meningkatkan rasa kendali atau rasa kehadiran dan imersi pengguna. Yang kedua adalah gerakan tubuh. Jadi fungsinya itu menggunakan sensor dan kamera untuk mendeteksi gerakan fisik pengguna, menerjemahkan penggerakan tersebut ke dalam aksi dalam VR. Contohnya itu Microsoft Kinect menggunakan teknologi pengalaman atau pengenalan gerak untuk menangkap gerakan tubuh dan wajah tanpa perlu kontroler fisik. Terus Oculus Quest memanfaatkan pelacak posisi dengan sensor built-in, memungkinkan gerakan bebas di ruang. Keunggulannya itu memberikan kebebasan dan pengalaman yang lebih seperti berjalan, melompat, dan membungkuk. Yang ketiga itu ada perintah suara. Fungsinya memungkinkan pengguna untuk memberikan perintah menggunakan suara, meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas. Contohnya Google Assistant dan Amazon Alexa. Dalam beberapa aplikasi VR, pengguna dapat memberikan perintah untuk memilih menu atau menjalankan tindakan tertentu dengan hanya suara. Pengalaman suara dalam aplikasi VR memungkinkan interaksi hands-free di lingkungan VR virtual. Keunggulan menyediakan intuitif yang mengurangi kebutuhan akan alat fisik. Sangat bermanfaat dalam situasi di mana tangan pengguna tidak dapat bebas.
Teknologi pendukung virtual VR. Sensor yang pertama itu adalah sensor dan kamera. Sistem pelacak merupakan teknologi yang mendeteksi posisi pada orientasi pengguna dalam ruang. Contohnya, kamera di sekitar ruangan untuk menangkap gerakan dan menerjemahkan ke dalam tindakan VR. Yang kedua itu adalah wearable device. Contohnya itu sarung tangan haptik yang dapat memberikan umpan balik, sentuhan, meningkat interaksi fisik dan menambah realisme. Yang ketiga itu third atau touch controller. Fungsinya ini, alat ini dapat digunakan dengan mudah untuk menavigasi dan melakukan interaksi dengan menyentuh layar atau permukaan sensitif. Contohnya perangkat PlayStation Move yang menggabungkan kontrol berbasis gerakan sentuhan. Nah, output virtual reality atau VR. Yang ke satu merupakan cara sistem VR menyampaikan informasi kembali kepada pengguna. Output ini menciptakan pengalaman yang mendalam dan interaktif, memungkinkan pengguna untuk merasakan dunia virtual secara lebih alami. Yang kedua, output dalam VR biasanya terdiri dari kombinasi visual, audio, dan umpan balik yang menciptakan interaksi yang antar pengguna dan lingkungan. Jenis output dalam VR, yang pertama visualisasi 3 dimensi. Nah, deskripsi output visual dalam VR ditampilkan melalui headset dan mencangkup gambar dan animasi 3 dimensi yang dirender secara real time. Contohnya, hand mounted display atau HMD. Perangkat seperti Oculus Rift, HTC Vive, dan PlayStation VR yang memberikan pengalaman visual immersif. Gambar yang ditampilkan mengikuti gerakan kepala pengguna untuk menciptakan rasa kedalaman dan ruang. Keunggulannya itu memberikan pengalaman mendalam, memudahkan pengguna untuk memahami berinteraksi dengan lingkungan virtual seolah-olah mereka berada di sana secara fisik. Yang kedua itu adalah audio 3 dimensi atau deskripsi. Output audio yang dihasilkan dalam VR dirancang untuk memberikan pengalaman suara yang realistis, di mana suara mengikuti arah pandangan dan gerakan pengguna. Contohnya, sistem surround, sistem audio yang digunakan dalam berbagai aplikasi VR untuk menghasilkan suara dari berbagai arah, menciptakan kesan ke dalam dan jarak. Keunggulannya meningkatkan suasana dan memberikan informasi konstekstual tambahan seperti mendengarkan suara langkah kaki di belakang atau suara alam yang datang dari arah tertentu. Yang ketiga adalah haptic feedback. Nah, deskripsinya itu haptic feedback adalah output fisik yang memberikan sensasi sentuhan dan gerakan kepada pengguna, membantu menciptakan interaksi yang lebih nyata dalam lingkungan virtual. Contohnya, perangkat haptik seperti sarung tangan dan rompi haptik yang memberikan gerakan atau tekanan memungkinkan pengguna merasakan objek virtual. Keunggulannya menambahkan dimensi fisik yang pengalaman VR seperti merasakan tekstur, dampak, atau getaran-getaran dari objek yang meningkatkan level imersi dan realisme. Teknologi pendukung input dalam VR. Yang pertama itu ada Head Mounted Display atau HMDS. Perangkat yang dikenakan di kepala untuk menampilkan visual 3 dimensi. Contohnya Oculus Rift, HTC Vive. Yang kedua itu adalah sistem audio 3 dimensi. Teknologi yang menciptakan suara surround realities seperti Dolby Atmos yang memberikan kedalaman audio secara pandangan. Yang ketiga itu ada perangkat haptic feedback. Teknologi yang memberikan umpan balik fisik seperti sarung tangan, rompi haptik untuk meningkatkan interaksi pengguna dengan objek virtual.
Yang keempat itu adalah proyektor dan permukaan interaktif. Proyektor yang menciptakan lingkungan VR di ruangan fisik dan permukaan interaktif yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan objek virtual. Yang kelima itu adalah perangkat lunak rendering real time. Software yang Unity atau Unreal Engine yang merender grafik 3 dimensi secara real time untuk pengalaman visual yang mengesankan. Contoh aplikasi VR, yang pertama itu ada gaming. Yang kedua itu ada pelatihan simulasi. Nah, gaming contohnya itu seperti Beat Saber dan Half-Life. Alexis memungkinkan interaksi fisik yang membuat gameplay lebih menarik dan realistis. Kalau misalnya pelatihan simulasi, itu contohnya seperti pilot, simulasi penerbangan yang realistis membantu calon pilot belajar navigasi dan operasi penerbangan. Nah, kalau untuk pengalaman wisata virtual, contohnya itu aplikasi seperti Google Earth VR memberikan kesempatan untuk mengunjungi tempat-tempat ikonik dunia seperti Menara Eiffel atau Grand Canyon dari kenyamanan rumah. Nah, tantangan dalam input dan output. Pertama, keterbatasan teknologi. Meski teknologi VR berkembang sangat pesat, banyak perangkat masih memiliki harga tinggi dan keterbatasan fungsi. Contohnya, beberapa VR mungkin tidak mendukung resolusi tinggi atau memiliki masa pakai baterai yang rendah, membatasi pengalaman pengguna. Yang kedua, kondisi fisik pengguna mendeskripsi VR tidak selalu cocok untuk orang, terutama bagi mereka yang memiliki fisik atau sensitivitas terhadap gerakan. Contohnya pengguna yang mengalami pada mata atau vertigo dapat merasakan ketidaknyamanan menggunakan perangkat VR. Nah, isu kesehatan. Deskripsi pengguna sering melaporkan mual atau pusing, ketidaknyamanan, serta dalam menggunakan VR dalam waktu lama. Contohnya itu masalah ini dikenal sebagai motion sickness yang disebabkan oleh ketidakselarasan antara apa yang kita lihat di otak dengan apa yang kita rasakan di tubuh. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Mohon kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.